Kenapa? Masalahnya apa? Jadi Bu Nuna menanyakan ke saya tentang bagaimana pekerjaannya Pak Gani. Frey, ada apa sebenarnya? Aku harus ngarang cerita supaya Kak Andrew bisa yakin sama aku. Kalau enggak, dia pasti bakal terus nyalain aku. Jadi sebenarnya, aku tuh mau mencegah Nuna untuk ketemu sama Om Wibowo. Nuna? Ingin bertemu dengan Om Wibowo? Iya, makanya aku ngajak dia ketemu di sini hari ini. Ya untuk ngebahas masalah itu. Ya terus tujuannya apa? Dia itu sudah bukan siapa-siapanya Om Wibowo saat ini. Apalagi kamu bilang kalau dia sudah menikah lagi kan? Kalau misalkan dia belum menikah, mungkin bagi aku dia masih pantas untuk ingin bertemu dengan Om Wibowo. Oke, kita andaikan kalau dia adalah janda yang ditinggalkan oleh Dipta. Lalu dia ingin minta nafkah ke Om Wibowo. Aku masih bisa membenarkan hal itu. Tapi sekarang, dia sudah menikah lagi. Dan bahkan dia sudah memiliki anak dari suaminya yang baru. Iya, Kak. Makanya nih ya, aku tuh ngajakin Nuna ketemu di sini. Aku tuh mau nakut-nakutin dia. Kalau Om Wibowo tuh nggak akan pernah bisa nerima Nuna lagi di hidupnya. Iya nih ya, Kak. Mau kayak gimana pun, Nuna tuh pasti jadi salah satu alasan Mas Dipta tuh meninggal. Ya kan? Memangnya kamu yakin dia bakal percaya? Ya tergantung kita ngejelasinnya kayak gimana. Tapi kakak tenang aja, aku pasti bisa yakinin Nuna kalau Om Wibowo tuh nggak akan bisa nerima dia. Ya udah. Kalau gitu aku balik lagi ke kantor. Oke. Kok bisa sih Kak Andrew ngikutin aku kayak gitu? Untung aja Kak Andrew percaya sama apa yang aku omongin. Saya harus keluar dari dalam mobil ini. Pak, ini kita ke kiri apa ke kanan, Pak? Kayaknya kiri deh. Oh, oke, Pak. Bas! Daniel! Odi! Pak Gani, Bas! Pak Gani. Yang lain mana, Bas? Kemana lagi nih, Pak? Lurus apa ke kiri, Pak? Itu di sana. Kita ke sana. Ke sana, cepet, cepet, cepet. Oh iya. Pak Gani, nggak kenapa-napa, Pak. Nggak, saya, Pak. Yaudah, sekarang kita balik aja mendingan. Ozi, kamu urus motor itu ya. Suruh anak buah lain untuk balikin motornya. Siapa?
Lapor komandan, kami berhasil menghadang mobil Gandhi dan membuat drama penyerangan. Bagaimana hasilnya? Kalian berhasil? Siap komandan, berhasil sesuai dengan keinginan. Bagus. Terima kasih atas bantuan kalian semuanya. Saya melakukan semua ini untuk membantu Baskara supaya mendapatkan kepercayaan dari Gandhi. Mengerti komandan? Sekarang kalian semua masuk dan obati luka-luka kalian. Dan jangan lupa, singkirkan mobil ini. Jangan sampai terlacak di daerah ini. Siap komandan. Laksanakan. Siap komandan. Gue bilang apa, Dan? Bener kan, Bram tiba-tiba ngilang gak ada kabar? Dia pasti lagi merencanakan sesuatu. Untung aja Bas berhasil nolong gue. Kalau nggak gue pasti udah diculik. Dan mungkin gue pulang tinggal nama, Dan. Jadi lu udah bener-bener yakin kalau orang-orang yang nyerang kita tadi adalah suruhannya Bram? Siapa lagi? Emang Bram kan yang selalu nyari masalah sama kita? Apa lu masih curiga sama orang lain? Terus siapa? Lu juga nggak bisa ngasih tahu siapa kan? Ini udah pasti orang-orangnya Bram. Iya, lu bener kan? Memang Bram orang yang paling patut kita curigain atas kejadian tadi. Tapi Pokoknya kejadian tadi itu membuat gue semakin percaya sama Bas. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Apa yang dilakuin tadi buat gue. Dia udah mempertaruhkan nyawanya buat gue. Dan sekarang gue semakin yakin. Kalau Bas itu bukan penyusup yang kita lagi cari. Gan, bentar. Lu jangan cepat juga menyimpulkan seperti itu. Kejadian tadi belum membuktikan apa-apa loh. Gue udah yakin dengan kesimpulan gue, Dan. Yang pertama, gue udah menggeledah apartemennya Bas. Lu serius kan? Iya. Kemarin gue udah perintah Jerry sama Rudy untuk menggeledah apartemennya Bas. Dan mereka sama sekali nggak menemukan hal yang mencurigakan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Baskara hari ini, itu udah membuktikan kesetiaannya. Ini bukan pertama kalinya dia mempertaruhkan nyawanya buat gue. Begitu juga untuk Sava dan Nuna. Tunggu. Itu juga belum menjamin apa-apa loh, Gan. Gue juga harus nunggu bukti yang lain dengan alat sadap yang udah gue pasang di HP-nya Baskara. Oke. Setelah sehari semalaman lo pasang alat penyadap itu di HP-nya Bas, apa lo udah menemukan hal-hal yang mencurigakan? Iya. Nomor siapa aja yang udah dihubungin? Atau siapa yang udah menghubungi dia? Ya, memang belum ada satupun yang mencurigakan. Ada telepon masuk, tapi ya itu cuma dari teman-temannya dia doang. Dan beberapa telepon juga nggak ada yang menjurus ke pengkhianatan. Intinya gue udah gak curiga lagi sama Bas. Menurut gue itu kita buang-buang waktu dan energi aja untuk melakukan semua itu. Udah. Gue pulang. Sekali lagi saya bilang terima kasih kepada kamu ya, karena kamu sudah mengorbankan nyawa kamu untuk kesekian kalinya. Sama-sama, Pak. Karena kan memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk melindungi Bapak. Dan saya kan dibayar untuk itu, Pak. Karena kejadian tadi, saya jadi sangat khawatir sama keselamatan keluarga saya, Bas. Terutama untuk Nuna dan Sava. Karena orang-orang ini bisa aja menyerang saya dan keluarga saya dimanapun dan kapanpun. Dan untuk masalah ini, gimana kalau misalkan kamu mengajarkan bela diri Muay Thai kepada Nuna? Maaf, Pak. Apa tidak sebaiknya orang lain saja yang melatih Bu Nuna? Kenapa? Kamu keberatan? Bukan saya keberatan, Pak. Dan saya juga takut dianggap mengadu ke Bapak. Karena memang saat ini hubungan saya dengan Bu Nuna kurang baik, Pak. Kenapa? Masalahnya apa? Jadi
Bu Nuna menanyakan ke saya tentang bagaimana pekerjaannya Pak Gani. Tapi saya hanya menjawab dengan pengetahuan saya saja, Pak. Dan setelah itu, Bu Nuna menganggap saya berbohong, dan sampai sekarang hubungan saya dengan Bu Nuna jadi kurang baik. Begitu, Pak. Sepertinya saya memang perlu membicarakan masalah ini lebih lanjut dengan Nuna. Dengan dia bertanya kepada Bas, kelihatan sekali kalau Nuna masih curiga. Penjelasan saya memang tidak membuat Nuna berhenti bertanya-tanya. Saya harus bisa lebih meyakinkan kalau bisnis saya itu legal. Nuna nggak boleh tahu sedikit pun bisnis ilegal yang saya jalanin. Pak Gani benar-benar ganteng banget. Selain itu, Pak Gani juga baik, karismatik, juga bersahaja. Kamu benar-benar suka sama dia ya? Enggak, apaan sih, Kak? Udahlah Freya, ngaku aja. Aku nggak cuman kali ini dong, lihat kamu kayak gini udah sering. Enggak, Kak. Ngeliat kan bukan berarti suka. Udah, jangan ngarang kayak gitu. Aku nggak ngarang, jelas-jelas ada buktinya ini kamu lagi ngeliatin. Enggak. Ngaku aja. Enggak, iya apaan sih? Aku gak suka juga. Ya kalau suka juga nggak masalah kan. Enggak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Om kenapa ke kantor, Om? Iya, kan Om harusnya belum boleh masuk kantor. Kan Om masih masa pemulihan. Kalian berdua nggak usah khawatir. Dia yang Om harus lakukan di sini kok. Kalian berdua kurang saya ya. Segera. Baik. Pak, saya permisi. Kenapa ya, Kak? Ayo. Silakan. Frey. Jadi begini, Om ingin mempercepat kerjasama dengan Pak Gani. Tapi sebelum itu Om perlu penjajakan dulu lebih lanjut ya. Jadi Om mau kita bisa kontrak jangka pendek dulu aja selama setahun. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah perusahaan kita sanggup untuk kerjasama dengan mereka? Secara internal kantor sih Om, secara cash flow sama SDM-nya sih udah sanggup ya. Oke. Terus bagaimana kalau dari sisi lapangan, Bro? Untuk sisi lapangan, mekanik dan juga infrastruktur semuanya juga sudah siap. Good. Kalau gitu sekarang juga Om akan hubungin Gani ya.